Halo, apa kabar? Saya Rayman Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru yang berjudul Will USD JPY break lower further to below 100? Ya, ini adalah update dari video saya sebelumnya pada tanggal 23 Maret lalu, di mana waktu itu dipertanyakan apakah harga minyak akan menembus level 110 atau tidak. Nah, di sini saya bawa chart yang 23 Maret lalu, video 23 Maret, chartnya chart 22 Maret, yang waktu itu mempertanyakan apakah akan break ke bawah level 110. Di sini kita punya support 111 dan level low 110.65. Kemudian harga ternyata break level 110 di kuartal kedua 2016, break level 111 dan 165 lebih rendah, berfluktuasi dan kemudian berlanjut hingga mencapai level 100 yang merupakan target dari pola bearish pennant yang ada di sebelumnya pada video 23 Maret lalu. Jadi di sini bahkan sudah menembus level 9908. Cuma secara umum fluktuasi masih di atas level 100. Ini adalah level terendah dolar yen selama 30 bulan dan tekanannya ini mengakumulasi tekanan maksimum di 2016 saat ini, saat berjalan ini sebesar 18,5%. Dan ini terjadi di tengah BOJ justru atau Bank Sentral Jepang justru sedang melonggarkan kebijakan moneternya secara boleh dibilang agresif, karena di pertemuan 29 Januari lalu BOJ memangkas suku bunga hingga negatif minus 0,01%. Kenaikan dolar yen hanya terbatas di level 12168 atau di bawah 122, dan habis itu harga merosot hingga berlanjut kemudian di kuartal 3 2016 ini ke area level 100. Nah, yang jadi concern saat ini adalah yang pertama, level 100 ini apakah akan ditembus atau tidak untuk saat ini. Yang kedua, di tengah kondisi pasar yang sedang sepertinya meragukan atau mempertanyakan kebijakan moneter BOJ ataupun efisiensi kebijakan moneter BOJ, pelonggaran moneter BOJ terhadap pasar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini akan berarti USD JPY akan menembus level 100 atau tidak? Mari kita saksikan selanjutnya halaman berikut. Ya, seperti dijelaskan tadi, concern utama saat ini adalah di pasar adalah meragukan kebijakan ataupun efisiensi kebijakan pelonggaran moneter Jepang. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana besarnya usaha Jepang dalam hal ini Bank Sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter demi untuk melemahkan yen dan juga pada akhirnya menopang perekonomian, karena Jepang sangat berpengaruh dari sektor ekspor, jadi pelemahan nilai tukar secara otomatis akan meningkatkan daya saing barang-barang ekspornya di luar negeri dan akan menopang ekonominya. Di sini saya ingin melihatkan bahwa besarnya langkah pelonggaran moneter Jepang ini sudah meningkatkan monetary base Jepang itu hingga melampaui Amerika Serikat. Di sini ada grafiknya yang saya ambil dari Bloomberg, di mana monetary base Jepang ini terus meningkat melampaui dari monetary base Amerika Serikat saat ini. Dan ini menunjukkan besarnya langkah pelonggaran moneter Jepang ataupun langkah stimulus Jepang. Nah, ini termasuk langkah negatif suku bunga negatif pada pertemuan BOJ 29 Januari lalu dan juga pertemuan BOJ 29 Juli minggu kemarin. Saat itu BOJ tidak menambah stimulus tapi hanya meningkatkan atau menggandakan pembelian exchange traded fund ETF menjadi 6 triliun. Hanya saja seperti yang kita saksikan dalam chart tadi, dolar yen terus turun meskipun BOJ melakukan pelonggaran moneter yang sangat besar. Di sini kita lihat tadi bahwa di tahun 2016 saja udah mencapai tekanan berjalan ini sampai Agustus sudah mencapai tekanan maksimum 18,5%. Dan ini boleh dikatakan bahwa usaha besar Jepang ataupun usaha besar BOJ untuk melemahkan yen boleh dibilang saat ini mengalami kendala. Hal lain yang menjadi perhatian penting di Jepang saat ini adalah pemerintah Jepang yang ingin menambah stimulus fiskal ataupun
mengucurkan stimulus fiskal, dan ini sebelumnya dipandang pada minggu lalu isunya ini akan besar, bahkan mencapai 28,1 triliun yen. Hanya saja tidak ada rincian mana alokasi yang akan benar-benar dipakai sebagai stimulus fiskal. Namun di minggu ini pada hari Selasa kemarin pada 2 Agustus diperoleh keterangan rinci di mana telah diperoleh stimulus fiskal sekitar 13,5 triliun yen dari rencana total 28,1 triliun yen paket. Jadi di sini kita perlu perhatikan cukup besar kalau dilihat 28 triliun yen. Hanya saja menurut beberapa pengamat atau ekonom Jepang ini dipandang sedikit. Jadi yang mengucur ke fiskal, yang stimulus fiskalnya itu sedikit, dan ini mungkin tidak akan banyak mempengaruhi perbaikan ekonomi di Jepang. Jadi kita perlu perhatikan mungkin kalau memang untuk perbaikan ekonomi dari stimulus perlu langkah stimulus yang lebih besar lagi, lebih efisien sehingga bisa menopang kinerja ekonominya ke depan. Ya, dari keraguan pasar terhadap langkah kebijakan moneter ataupun pelonggaran moneter ataupun stimulus baik dari BOJ maupun pemerintah, tidak hanya menekan dolar yen tapi juga menekan harga obligasi. Pada pekan ini harga obligasi Jepang merosot, terutama untuk tenor 10 tahun yang merupakan benchmarknya, itu merosot hingga dalam kapasitas terbesarnya dalam 3 tahun, lebih dari 3 tahun, sejak Mei 2013. Jadi kita saksikan chart di obligasi ini harganya merosot, dan ini mendorong kenaikan yield dari obligasi Jepang juga ke level tertinggi sejak Mei 2013. Jadi selain dolar yen yang turun, harga obligasi juga ikut turun akibat keraguan pasar terhadap langkah stimulus dari Jepang. Lalu yang menjadi fokus berikutnya adalah yang akan diamati pasar, dan ini mungkin bisa jadi akan menjadi indikasi untuk arah gerak dolar yen ke depannya. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa fokus utama nanti adalah pertemuan BOJ berikutnya pada tanggal 20 dan 21 September, di mana pada pertemuan 29 Juli lalu tidak hanya memutuskan untuk menggandakan ataupun meningkatkan 2 kali lipat pembelian ETF, tapi juga melakukan comprehensive assessment dari kebijakan moneter yang diambil saat ini. Jadi semacam kayak evaluasi menyeluruh kebijakan moneternya. Jadi untuk melihat apakah perlu dilakukan stimulus lebih lanjut atau penambahan stimulus lebih lanjut, karena sebelumnya sudah ada isu bahwa Jepang akan melakukan ekspansi stimulus berupa helikopter money, dan ini cukup isu ini cukup menopang kenaikan dolar yen, tapi ternyata pada 29 Juli lalu ini tidak dilakukan, melainkan Jepang hanya melakukan peningkatan pembelian ETF dan berencana akan melakukan comprehensive assessment. Berikut yang menjadi fokus yang mungkin banyak orang masih belum tahu adalah kemungkinan perubahan arah ataupun tindakan pelonggaran moneter Jepang dari kebijakan moneter murni. Jadi sekarang mungkin lebih yang kebijakan moneter murni ini bertujuan memang untuk semata untuk melemahkan yen. Jadi diharapkan dari pelemahan yen seperti tadi dibilang bahwa akan menopang ekonomi Jepang yang sangat dimotori oleh sektor ekspor. Perubahan ini kemungkinan akan terjadi karena mengingat sudah demikian besar langkah stimulus Jepang, tapi dolar yen justru turun atau yen justru menguat, bukannya melemah di 2016 ini. Dan ini memicu dari berdasarkan hasil pertemuan 29 Juli lalu memicu pemikiran bahwa BOJ akan merubah cara pengambilan kebijakan moneter. Jadi dari pelemahan yen mungkin sekarang lebih fokus pada untuk mendorong kenaikan bursa saham. Nah, seperti kita tahu bahwa yen dan Nikkei ini ataupun bursa saham Jepang, indeks yang diwakili oleh indeks Nikkei sebagai indeks benchmarknya, ini adalah berkorelasi negatif. Jadi kalau yen menguat, Nikkei-nya akan melemah. Yen melemah, Nikkei-nya akan menguat. Sebaliknya juga begitu. Kalau mungkin nanti Nikkei-nya diharapkan dengan stimulus Jepang menguat, ini mungkin
secara korelasi mungkin bisa diikuti dengan pelemahan yen berikutnya. Jadi perubahan moneter ini sangat diperhatikan ke depannya di Jepang. Selain dari isu dari Jepang, untuk menjawab apakah dolar yen akan cenderung break level 100-nya saat ini atau tidak, kita perlu tambahan isu dari non-Jepang, yang utama adalah dari Amerika Serikat. Ini terkait sama kebijakan moneter juga, karena belakangan ini sangat dominan berkembang bahwa Amerika Serikat akan menunda kenaikan suku bunganya. Jadi kemungkinan tidak akan melakukan kenaikan suku bunga di tahun 2016 ini, setelah pada Desember 2015 lalu melakukan kenaikan suku bunga 25 basis point ke level 0,50%. Nah, di sini saya bawa ekspektasi ataupun prospek kenaikan suku bunga di Amerika Serikat hingga pertemuan terakhir 2016, yaitu pada 14 Desember. Mayoritas perkiraannya untuk kenaikan suku bunga itu masih di bawah 50%. Bahkan yang Desember ini yang paling tinggi 34, masih 34,3%. Dan ini merosot dari perkiraan hari sebelumnya. Jadi survei ini ataupun hasil grafik ini diambil pada tanggal 2 Agustus kemarin. 1 Agustus sebelumnya surveinya menunjukkan polling sekitar 36,8% peluang kenaikan suku bunga di bulan Desember. Tapi di hari setelahnya merosot ke 34,3%. Jadi prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat masih di bawah 50%, bahkan secara harian peluangnya terus turun. Untuk mengikuti perkembangan polling ini bisa Anda kunjungi di link ini ke depannya untuk prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Nah, berikutnya untuk harga. Jadi setelah kita perhatikan isu fundamental dari Jepang dan Amerika Serikat berupa kebijakan moneter yang cenderung mungkin masih lebih menekan dolar untuk dari US-nya, dan juga dari Jepangnya lebih cenderung masih mendorong penguatan yen karena keraguan pasar terhadap efisiensi, kecuali BOJ nanti pada pertemuan September mendatang melakukan inovasi untuk kebijakan moneternya lebih efisien sehingga keraguan pasar hilang. Kita masih melihat resiko tekanan di dolar yen. Nah, saya punya 2 chart yang mungkin bisa mewakili untuk outlook dolar yen ke depan. Yang pertama daily chart. Di sini kita saksikan daily chart yang menunjukkan pergerakan harga sepanjang 2016 ini. Sebagaimana terlihat di sini, harga cukup terlihat turun dalam bearish channel yang garis merah 2 ini. Cukup rapi dan cukup teratur untuk geraknya. Setiap menyentuh resisten ini kembali turun lagi ke areal supportnya. Misalnya dari 12168 turun ke supportnya, lalu hit lagi di sekitar areal 111 atau 112, habis itu turun lagi ke 99 dan hit lagi 107 atau 106, 108. Nah, sekarang sedang mengarah turun. Yang perlu dilihat dari kondisi channel ini adalah yang pertama, gerak dolar yen sedang mengarah turun dan potensial menuju level 100. Dan apabila bisa break level 100 ini, arah berikutnya untuk dolar yen adalah dari support line dari channel seperti yang terjadi sebelumnya setelah dolar yen menyentuh resisten adalah ke level supportnya yang kini berada di 95. Jadi dengan kata lain, dolar yen masih dalam bearish channel dengan potensi break level 100 dan menuju support line 95-nya. Berikutnya saya bawa monthly chart yang kedua yang terakhir. Di sini kita saksikan bahwa dolar yen sedang dalam fase konsolidasi dan sekaligus dalam fase retracement. Jadi di sini sekali lagi menarik memperhatikan zona ini sebagai zona tekanan dolar yen, zona retracement ini atau fase retracement ini. Nah, sekarang harga sedang menyentuh level sekitar 50%. Level 100.70 sempat 9908, tapi secara efektif closing price masih di atas level 170 ini. Kita perlu menyaksikan closing price bulanan di bawah level 100 untuk potensi gerak tekanan lebih lanjut. Nah, di sini yang menarik juga kita perlu perhatikan jika berlanjut level 100 ini hampir sama dengan daily chart-nya juga. Di sini ada 94.76, katakanlah di sekitar areal kisarannya 95. Jadi untuk tekanan di dolar yen, level monthly chart dan level daily chart match untuk targetnya di sekitar areal 100 sampai areal 95.
Jadi sekali lagi nih perlu diperhatikan sebagai zona tekanan. Dan bila ini masih efektif menahan tekanan akselerasi tekanan dolar yen, dalam arti kata kalau kita lihat akselerasinya terbatas di areal ini, kita masih melihat kemungkinan seperti pada video 23 Maret lalu dalam monthly chart ini ada peluang terbentuknya bullish pattern dari cup and handle. Jadi ini cup dan ini sekarang sedang membentuk handle. Jadi kalau memang tekanan sudah melandai di level sini dan cenderung flat di area 100 sampai 95 dan kemudian ada kenaikan di atas level 106 ataupun resisten berikutnya 110, ini mungkin akan mengkonfirmasi pola, masih akan ada kemungkinan pembentukan pola cup and handle yang arahnya bisa berlanjut naik mungkin ke atas, menembus ke atas level 125 kembali. Jadi sekali lagi untuk daily dan monthly chart kita perlu perhatikan zona tekanan yang mungkin sudah mulai menipis, dan apabila Fed bisa jadi akan terjadi turning point di dolar yennya. Dan secara fundamental kita perlu perhatikan BOJ meeting di 20 sampai 21 September mendatang. Jadi untuk merangkum kembali, yang pertama adalah bahwa pasar saat ini sedang meragukan efisiensi langkah stimulus besar dari Jepang. Yang kedua, kemungkinan untuk menghilangkan keraguan pasar tersebut, Jepang akan mengalihkan fokus ataupun mengalihkan stimulusnya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah dolar yen sedang mengalami tekanan sekarang dan sedang mengarah ke level 100, bahkan bisa lebih rendah dengan target yang tadi terlihat dalam chart di sekitar level 95. Jadi mari kita perhatikan zona tersebut, zona tekanan tersebut untuk dolar yen, dan juga perhatikan BOJ meeting pada 20-21 September mendatang untuk melihat apakah keraguan pasar masih tinggi ataupun sudah mereda, karena ini akan menjadi indikasi arah gerak dolar yen berikutnya yang apabila efektif terbatas di zona yang tadi disebut, zona kisaran tekanan tadi disebut, kemungkinan akan mengarah naik kembali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.